Armenia secara resmi bernama Republik Armenia adalah sebuah negara yang terletak di wilayah perbatasan Eropa Timur dan Asia Barat Daya. Armenia adalah negara pemilik sejuta keunikan yang takkan bisa ditemui di negara lain, termasuk Indonesia. Salah satunya adalah Chimiadzin yang merupakan gereja pertama di muka bumi ini. Tempat ini sudah dibangun sejak awal abad keempat dan masih eksis sampai hari ini. Armenia mengakui Kristen sebagai agama resmi sejak 301 Masehi atau yang pertama di dunia. Namun kini konstitusi negara yang bertetangga dengan Turki ini mengamanatkan negara ini sebagai negara sekuler. Maksudnya sekarang negara ini netral dalam permasalahan agama dan tidak mendukung orang beragama maupun orang yang tidak beragama. Dengan kata lain, negara tidak dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi agama setiap warganya. Gregory Sang Pencerah sosok yang membuat Armenia berubah menjadi negara atau kerajaan Kristen pertama di dunia sejak 301 Masehi. Dalam catatan sejarah yang ditulis dalam The Kingdom of Armenia, A History yang diterbitkan tahun 1987 oleh M. Cahin, menceritakan bagaimana Armenia justru lebih cepat 12 tahun sebelum Kekaisaran Romawi memberi toleransi agama Kristen di wilayah kekuasaannya. Kondisi ini membuat 30-40 tahun lebih cepat sebelum Romawi menjadi kerajaan Kristen terbesar serta paling berpengaruh di dunia. Lahir dari keluarga kaya dan juga golongan bangsawan, Gregory Sang Pencerah mempelajari dan menjadi Kristen di Cappadocia, daerah Turki. Di sanalah Gregory berkenalan dengan kitab-kitab Tuhan dan berubah menjadi umat Kristen yang taat dengan iman yang luar biasa kuat. Gregory lahir di Armenia pada tahun 257 Masehi. Ia terpaksa diungsikan ke Cappadocia setelah ayahnya yang merupakan agen rahasia dinasti Parthia yang merupakan dinasti raja sebelumnya dieksekusi karena membunuh Khosrov kedua, raja Armenia dari dinasti Arsacid yang merupakan dinasti raja berikutnya. Begitu kembali ke Armenia, Gregory awalnya tidak tahu bahwa ada hubungan yang buruk ketika ia akan berjumpa dengan Tiridates ketiga, putra dari Raja Khosrov kedua. Para pemandu Gregory lah yang menceritakan tentang reputasi buruk ayahnya di kerajaan Armenia. Meski begitu, tanpa peduli dengan keselamatannya, Gregory tetap mendekati Tiridates ketiga untuk menyebarkan agama Kristen. Tentu saja setelah menyembunyikan asal-usulnya. Awalnya semua tampak lancar ketika Tiridates ketiga menerima dengan tangan terbuka kehadiran Gregory sebagai seorang pemuka agama. Akan tetapi Tiridates ketiga mulai jengkel saat Gregory menolak untuk meletakkan karangan bunga di kaki patung Dewa Anahit di Eriza, sosok dewi kesuburan dalam mitologi Armenia. Tidak hanya menolak, Gregory malah memproklamirkan keimanan Kristennya di dalam kuil Dewa Anahit. Selain Dewi Anahit, bangsa Armenia juga menyembah Dewa Aramas. Keduanya merupakan dewa-dewa utama dalam agama Perses dan Media, agama resmi kerajaan Armenia pada saat itu. Raja-raja Armenia dari generasi ke generasi merupakan seorang yang religius dengan agama leluhur mereka. Itulah yang kemudian membuat penolakan terhadap Gregory. Tentu saja dengan ceramahnya di depan patung Dewi Anahit dianggap merupakan penghinaan yang luar biasa bagi Tiridates ketiga. Tiridates ketiga pun marah luar biasa. Kemarahan yang semakin diperparah dengan informasi bahwa Gregory merupakan anak dari agen Parthia yang telah membunuh ayahnya. Tiridates ketiga pun memerintahkan untuk menyiksa Gregory, digantung terbalik dan dicambuk. Setelah disiksa begitu hebat, tampaknya Gregory masih belum menunjukkan tanda-tanda melepaskan keimanannya untuk ikut menyembah Dewi Anahit. Ketika segala macam penyiksaan ini tidak juga membuahkan hasil, siksaan pun lama-kelamaan menjadi semakin kejam. Namun Gregory tidak juga menyerah, hingga Tiridates ketiga kemudian memerintahkan misionaris tersebut dijebloskan ke dalam Khor-Virab yang merupakan sebuah penjara bawah tanah. Tempat yang saat ini berdirinya gereja Khor-Virab yang terletak di dekat kota bersejarah Artasat di Armenia. Setelah bertahun-tahun Gregory di penjara, datanglah biarawati dari tanah Romawi yang disiksa dan diburu karena keimanan mereka. Biarawati yang dipimpin Gayane ini melarikan diri ke tanah wilayah kerajaan Armenia karena dianggap cukup aman. Saat itu sekitar akhir dekade 290-an Masehi, Kekaisaran Romawi memang masih belum menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Di sisi lain, kehadiran Kristen pada periode tersebut malah dianggap ancaman bagi Romawi, sehingga para penganutnya pun malah diburu. Melihat biarawati yang masih perawan itu begitu cantik dan menawan, Tiridates ketiga pun tergiur menikahi salah satu biarawati yang bernama Rixime.
Tiridates ketiga pun membawa rombongan ke istana dan meminta agar Ripsima mau menikah dengannya. Sayangnya, cinta ini bertepuk sebelah tangan, Ripsima ternyata menolaknya. Tiridates ketiga pun jadi gelap mata dan memerintahkan untuk membunuh seluruh biarawati, termasuk Ripsima yang dicintainya. Setelah kejadian itu, Tiridates ketiga jadi gila. Sering kabur dari istana dan kadang ditemukan di hutan belantara tanpa alasan yang jelas. Hal ini terus berlanjut sampai kemudian salah satu penasihat kerajaan bernama Kosorviduk bermimpi bertemu dengan Gregory. Di dalam mimpinya dijelaskan bahwa hanya Gregory lah yang bisa menyembuhkan penyakit gila sang raja. Pada akhirnya setelah 14 tahun mendekam di penjara Khor-Virap, Gregory dikeluarkan dalam keadaan yang mengenaskan. Kurus kering, kekurangan gizi, dan nyaris mati. Beruntung Gregory masih bisa selamat karena ada seorang janda baik hati yang selalu melempar roti ke Khor-Virap setiap hari untuknya. Oleh kaki tangan raja, Gregory pun dipertemukan dengan Tiridates ketiga. Secara ajaib, penyakit aneh itu pun sembuh. Kejadian tersebut terjadi pada 301 Masehi. Pada tahun yang sama, Tiridates ketiga kemudian meminta agar dibaptis masuk Kristen beserta seluruh bangsawan istana. Tiridates ketiga kemudian memproklamirkan bahwa Kristen menjadi agama resmi di seluruh wilayah kekuasaannya, dan menghapus agama-agama leluhur yang sebelumnya mereka anut. Peristiwa ini akhirnya membuat dia mendapat julukan yang dikenal dengan nama Raja Tiridates ketiga yang agung. Setahun kemudian Tiridates ketiga menunjuk Gregory sang pencerah sebagai pemimpin agama Kristen di Gereja Apostolik Armenia. Asal-usul yang kemudian membuat Armenia yang merdeka dan memproklamirkan sebagai negara republik pada 28 Mei 1918, yang wilayahnya tak berubah saat Armenia masih menjadi kerajaan. Begitulah cerita kisah singkat negara Kristen pertama di dunia. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam literasi.